Hai Sobat L, welcome to Showlist with me Elizabeth Setiatmaja. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai investasi juga, tapi yang berkaitan dengan insurance. Mau tahu apa itu? Stay tune! Stay tune! Oke Sobat L, pastinya Sobat L sudah tebak dong bintang tamu kita kali ini siapa? Yes, my dad, Yahya Setiatmaja. Oke, Pap, aku mau nanya dong kali ini, gimana kalau kita bahas mengenai insurance yang ada kaitan dengan investasi? Karena aku denger ya di luar sana tuh banyak banget gitu yang heboh, mereka ngomongin insurance, terus ada yang ngerasa kayak nggak happy gitu. Sebenarnya gimana sih kalau menurut Papi tentang insurance dan investasi? Ya, sebelumnya selamat malam Sobat L. Nah, kita malam ini mau membahas tentang investasi dan kaitannya dengan insurance atau asuransi. Nah, ada baiknya ya, Papi ini coba bahas dulu, latar belakang dulu. Dulu namanya asuransi itu ya, betul-betul lebih bersifat proteksi. Oke. Mengamankan kita. Ada yang disebut general insurance. Nah, itu untuk proteksi terhadap risiko-risiko misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung, dan berbagai accident. Ya, itu proteksi. Nah, sekarang kita bicara hal lain, yaitu kaitan dengan asuransi jiwa. Oke. Ya, asuransi jiwa pada dasarnya awalnya dulu itu adalah untuk asuransi atas kecelakaan dan asuransi kalau meninggal. Oke, kategorinya tetap jiwa ya berarti tetap ya? Jiwa. Dan bahkan dikembangkan lagi untuk asuransi kalau sakit, medical insurance. Nah, uniknya dulu itu menjual produk asuransi jiwa yang kita sebut tetap proteksi, itu rada susah. Bayangkan kita ketuk rumah orang, mungkin usia 30 kita berbicara tentang kematian. Di hari kata mereka nyumpain banget gitu. Belakang ya. Nah, jadi itu susah banget deh. Apalagi kita orang timur ya, mau jualan produk bicara kematian kan waduh repot banget. Nah, padahal kalau udah kejadian juga pusing sebenarnya kalau nggak di-prepare. Sebenarnya ada gunanya. Nah, jadi mulailah berkembang. Tapi ingat sekali, dulu itu asuransi jiwa ini dikaitkan dengan deposito. Oh, jadi kayak nabung gitu ya. Nah, jadi kalau deposito, sekali kita taruh uang, ini kan akan dapat bunga. Betul. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan bunga ini akan compounded namanya. Ya, bunga jadi berbunga bunga lagi. yang didapat itu digulungkan lagi kan. Ya. Nah, sehingga kalau kita bicara, Anda umur 30, misalnya 40, bicara 10-20 tahun lagi, itu kan jumlahnya akan banyak sangat signifikan. Ya. Betul. Ya. Intinya dari deposito yang bunganya digunggungkan terus jangka panjang, lalu di-pairing, dibundling dengan asuransi kematian. Jiwa. Asuransi jiwa. Nah, bagaimana logiknya? Logiknya sih simple sebenarnya. Dari bunga deposito yang didapat, sebagian kecil dari bunga itu dibelikan polis asuransi jiwa. Yang kita sebut cost of insurance sebenarnya. Jadi dibundling. Jadi kita sepertinya investasi, padahal sebagian dari bunga yang kita dapat itu dibelikan polis proteksi produk yang setiap tahun itu, ya. Itu akan berjalan terus. Nah, itu menjadi ada kaitan antara asuransi dengan deposito. Mulai kita bicara investasi. Ya. Nah, kemudian ini berkembang. Kita tahu bahwa produk asuransi jiwa ini tidak hanya dikaitkan dengan deposito. Kenapa? Karena bunga deposito relatif ya stabil, tetapi relatif kecil. Betul. Nah, ada investasi lain yang sebenarnya cukup menarik, yaitu mungkin obligasi dan saham. Nah, obligasi dan saham juga kalau hanya ditentukan 1-2 macam itu resiko tinggi. Iya, betul. Karena saham itu bisa naik, bisa turun. Maka ada suatu diversifikasi yang kamu bilang atas saham-saham atau obligasi. Sebab itu ada dua macam sebenarnya kalau kita bicara bahwa kumpulan saham
atau kumpulan obligasi, ini yang disebut reksadana sebenarnya. Ya. Oke. Nah, untuk saham tentu dikombinasi. Saham-saham itu apakah ada yang Blue chip. kadang-kadang tergantung fund manager. Oke. Fund manager yang mengelola reksadana itu. Nah, tergantung appetite dia. Setiap fund manager punya strategi sendiri. Betul. Ada yang mau lebih aman, diambil hanya saham-saham blue chip. Ya. Memang lebih aman, namun mungkin dari segi hasilnya lebih sedikit. Slowly but sure. Nah, ada yang dikombinasi dengan saham-saham lain. Ada juga yang mentitik beratkan kepada saham yang sangat volatile. Ada yang bilang, ya saya nggak tahu ini High benar risk, nggak, high return. saham gorengan katanya. Saham gorengan, oke. Kalau gorengnya lagi enak ya matang, Iya. tapi kalau Kalau kelamaan overcook. digoreng angus. Nah, itu yang Iya. seringkali terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat ada juga yang dibundling dengan fixed income atau obligasi tadi. Iya. Ya, itu disebut fixed income karena lebih fixed Tetap. untuk jangka waktu yang lama ya. Iya. Relatively kalau untuk government bond yang di dalamnya itu aman ya. Tetapi kalau ada unsur obligasi korporasi tetap ada Resiko. kredit atas resiko atas kredit ya, karena itu obligasi dari korporasi tetap ada resiko ya. Nah, ini dibundling menjadi suatu produk yang sering disebut link product. Nah, ini yang dijual ke masyarakat. Jadi dia nggak murni jiwa, tapi dia ada investasinya juga sebenarnya. Betul. Kan? Ya. Malah kalau dilihat porsi terbesar mungkin 90% lebih Investasi kayaknya. itu investasinya. Dan ini kalau bergulung setiap kali itu banyak sekali ya, modelnya banyak sekali. Ada yang berturut-turut 3 tahun bayar premi, Habis itu sesudah nggak usah bayar itu lagi. nggak usah bayar lagi. Iya. Karena apa? Ada yang 5 Karena tahun. deposito ataupun reksadana, apakah fixed income ataukah itu dari saham, Dapat return kan itu kan dapat return dan sekali, 2 kali, 3 kali misalnya kamu sudah bayar, itu jumlahnya udah lumayan signifikan. Seharusnya bisa cover. Bisa berputar seharusnya. terus. Iya. Ya, jadi ada yang katakan, premi 3 tahun ada, bayar cukup. Ada yang 5 tahun saja, ada yang 10 tahun, tergantung. Ya. Betul. Tetapi intinya bahwa produk ini akan bisa bergulir terus dan keuntungannya akan dibayarkan untuk memproteksi. Iya. Ya, Yang si insurance dalam tadi hal ya, kecil-kecil tadi ya. untuk proteksi asuransi jiwa kita. Iya. Sehingga itu bisa berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, kenapa sering terjadi ada yang happy, Ada yang happy. ada yang kurang happy? Tengah jalan ada yang marah-marah. Nah, Saldonya kok jadi 0 gitu. ada beberapa faktor. Kita tahu ya, seperti untuk saham, itu kan ada namanya economic cycle. Betul. Ya, pada saat booming, seperti di Indonesia pada saat booming komoditas ya, Iya. mungkin tahun 2011 sampai 2014-15 lah ya, itu saham-saham relatif bagus. Performance banyak perusahaan yang bagus. Biru semua deh tuh kayak performance. Ekonomi itu di awang-awang, bagus Iya. sekali. Sehingga kenaikannya itu luar biasa. Cuannya gede-gede. Cuannya gede, pembagian dividen gede ya. Nah, dari hasil itu orang puas. Waduh, jauh lebih besar dari deposito. Betul. Namun, nah ini ada namunnya. Begitu ada gejolak terhadap makroekonomi, Betul. ya apalagi ada COVID-19 ya, maka performance ekonomi juga menurun. Pasti. Bahkan ini sebelum COVID pun sebenarnya ketika komoditas harganya mulai menurun, daya beli masyarakat mulai melemah. Kalau daya beli kurang, ya performance perusahaan-perusahaan juga otomatis salesnya berkurang ya. Dan itu menyebabkan banyak performance perusahaan-perusahaan menurun. Ya. Sehingga nilai sahamnya juga Turun. menurun. Ya. Income-nya juga turun. Maka secara umum itu dihadapi oleh performance reksadana dalam bentuk saham. Belum lagi kalau kita lihat yang obligasi. Obligasi juga demikian ya. Kan saya bilang kalau bunganya mau naik, harganya turun. Betul. Ya. Jadi begitu pada saat mulai ada krisis pada waktu yang lalu, bunga mulai bergerak naik, harga obligasinya turun. Sehingga perolehan reksadana dari obligasi pun ini menurun. Ya. Nah, ini kalau kita melihat dampak daripada link produk terhadap makroekonomi. Sehingga banyak yang kecewa karena apalagi pada saat beli masuk pada waktu peaknya.
Kita bayangkan kalau dia masuk dari sejak tahun 2010, udah mungkin lumayan performanya deh. bagus. Ya, lumayan. Ya. Sempat untung, sempat berasa Sempat untung. meskipun ada koreksi. Ya. Tapi kalau masuknya mungkin 2014, 15, 16, nah ini yang banyak permasalahan terjadi. Ya. I see. Belum lagi tergantung yang Papi bilang tadi, strategi dari fund manager Ya, penting yang banget mengatur, tuh ya. Betul. ya, apakah dia mau jenis saham apa, mau jenis investasi industri apa. Ini kadang-kadang fund manager punya strategi tertentu. Ya. Ada yang khusus industri tertentu saja, ada yang memang variasinya diversified cukup banyak ya. Jadi performance daripada setiap link produk tergantung sekali pada reksadana dan fund manager yang mengelola keuangan itu. I see. Maka itulah terjadi hal-hal seperti tadi. Namun Papi berpikir ya, kita melihat asuransi itu bukan hanya dari segi untuk investasinya ya. Masih banyak keuntungan-keuntungan Benefitnya lebih daripada banyak. produk asuransi kan ya. Kita tahu ada asuransi kecelakaan misalnya. Ya. Atau Asuransi mobil untuk juga mobil kadang biasakannya itu ada paling yang sering. namanya total loss. Nah, jangan salah. Ini juga harus ngerti juga. Ya. Ada yang disebut all risk. Jadi keserempet sedikit juga bisa diperbaiki. Nah, tetapi ada juga misalnya sekarang asuransi untuk pengobatan, ya, untuk COVID medical. apalagi ya. Nah, itu macam-macam memang harus diteliti juga klausul-klausul apa yang ada dalam polis asuransi. Ya, Jadi kebutuhan jangan masing-masing. pikir, oh polis kesehatan begitu masuk rumah sakit pasti diganti penuh gitu. Belum tentu. Harus dilihat secara teliti. Ada istilah kan apa? Teliti sebelum membeli. Jadi Jangan betul-betul beli kucing dalam karung. jangan beli kucing dalam karung ya. Betul. Nah, jadi Susah sedikit deh nanya-nanya lebih detail. harus ya kan? harus inisiatif kita Inisiatif. ya. Jadi asuransi itu penting untuk proteksi ya. Ya. Juga asuransi yang umum tadi ya. Ya. Apakah Yang kebakaran, general ya. kebanjiran, misalnya gempa bumi atau malapetaka lainnya, itu penting sekali sebagai suatu proteksi untuk aset kita, untuk kesehatan kita, untuk jiwa kita, ya itu penting sekali ya. Apalagi mungkin kepala keluarga misalnya dia harus Tulang punggung memberikan keluarga. nafkah kehidupan keluarga dan kebetulan ada misalnya kredit, apakah kredit perumahan, kredit mobil. Nah itu juga tuh biasanya kan harus itu insurance perlu ya. di cover Harus juga ya. Bahkan banyak KPR yang sudah bundling dengan asuransi kebakaran, asuransi jiwa gitu ya. Kemudian untuk kendaraan juga biasanya juga sudah di cover dengan asuransi kecelakaan. Kendaraan ya. juga banyak, ada yang banjir, di cover Makanya atau itu enggak. Ada betul ada klausul-klausul. Nah di segi lain ya tentunya perusahaan asuransi juga harus memilih fund manager yang benar, yang piawai, yang betul-betul ahli dalam menentukan portfolio saham ataupun obligasi. Ya mungkin kira-kira itu, semoga hal ini bisa memberikan suatu pencerahan, menjelaskan kepada para sobat L agar lebih ngerti terutama masalah pertanggungan asuransi dan kaitannya dengan investasi. Oke. Nah Sobat L, demikian informasi kita mengenai insurance dan juga investasi. Menarik bukan? Yang paling penting adalah teliti sebelum membeli. Sekian Showlist minggu ini, sampai jumpa di Showlist minggu depan. Bye-bye.